Mari kita buka firman Tuhan sekarang. Kita akan lanjutkan dengan 4 nama lagi dalam Lukas pasal yang ketiga. Kita akan lihat sebagai dasar. Lukas 3, sekarang kita lihat ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Nanti kita melihatnya dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas, dari 38 naik ke 36. Tapi kita akan lihat dulu ayat 36, 37, dan 38, bagian daripada silsilah Yesus. Dikatakan ada anak Kenan, anak Arfaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh, anak Metusalah, anak Enoch, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Kita sudah belajar 5 nama kemarin, dan kita mengatakan bahwa kita pelajari Adam itu hidup sampai 9 generasi. Atau generasi yang ke-9 lebih tepat. Nah, dikatakan bahwa yang pertama itu Adam, yang kedua Set, yang ketiga Enos, yang keempat Kenan, yang keempat Mahalaleel. Kita sudah belajar akan 5 nama itu. Adam hidup 930 tahun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan 4 nama, yaitu nama Yared. Nama Yared, kalau Anda perhatikan anak daripada Metusalah itu adalah anak dari Mahalaleel itu Yared. Kemudian Yared punya anak bernama Henoch. Kemudian setelah Henoch adalah Metusalah. Dan setelah Metusalah adalah Lameh. Nanti generasi ke-10 barulah Nuh. Nah, Adam sudah mati pada waktu itu. Maka Adam itu menyaksikan sampai generasi ke-9, termasuk dirinya, dari manusia ciptaan Tuhan. Kita teruskan, apa pesan Tuhan lewat orang bernama Yared? Nama Yared artinya to come down from a higher place. Atau artinya turun dari tempat yang lebih tinggi. Nah, banyak orang mengatakan, Pak, berarti kan ini jelek. Sebab dia turun dari tempat yang lebih tinggi. Tapi sebetulnya pengertiannya bukan jelek, bukan jatuh. Tapi Alkitab mengatakan sebetulnya ini pengertiannya yaitu apa? Always lower himself before God. Selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. And always live with humility. Dan selalu hidup di dalam kerendahan hati. Yared artinya orang yang sedia turun dari tempat yang lebih tinggi, dia turun ke bawah, artinya di hadapan Tuhan dia selalu merendahkan hatinya dan hidup di dalam kerendahan hati. Saudara, hanya satu contoh sempurna dari orang seperti ini, yaitu yang namanya Tuhan Yesus. Coba kita lihat Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal yang kedua. Kalau Anda sudah ketemu Filipi pasal yang kedua, lihat pada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat ya, tidak ada orang yang mengosongkan dia, tapi Tuhan mengosongkan dirinya sendiri. Itu beda. Kalau Anda punya rumah atau Anda punya kamar, Anda bisa berkata, orang lain membongkar barang-barangku dan mengosongkan kamarku. Tapi Anda juga bisa berkata, saya membongkar barang saya sendiri dan saya mengosongkannya sendiri. Itu beda. Yang pertama mungkin bisa karena terpaksa atau dipaksa orang.
Tapi yang kedua, itu karena sebuah kerelaan. Yared turun ke bawah bukan karena dipaksa. Sebuah kerelaan, kesadaran, tahu diri. Dia menempatkan dirinya terus merendah di hadapan Tuhan. Nah, sekarang perhatikan lebih jauh lagi. Yesus, Alkitab berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi manusia itu adalah sebetulnya Tuhan yang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itu manusia Yesus. Nah, apakah kita sama? Tidak, kita tetap ciptaan, bukan pencipta. Tapi kalau bentuk manusia kita ini bentuk yang kosong sebetulnya. Nah, banyak orang tidak cukup tahu diri untuk menyadari kita ini bentuk yang kosong. Kita mengatakan, ayat berikutnya, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Tidak ada orang merendahkan dirinya. Dia sendiri merendahkan dirinya. Bukan karena paksaan. Ada orang berkata begini, Pak, tapi kan kenyataannya dia ditangkap, dia disiksa, diludahi, dipukuli. Saya berkata, dia sengaja membiarkan mereka melakukan itu. Tidak ada orang sebetulnya bisa membunuh Tuhan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya. Coba saya kadang-kadang punya pikiran nakal. Kalau Yesus berkata gini, pokoknya gue gak mau mati. Oh, dikebuki, diapain gak mau mati. Disalib. Dia tertawa bersiul-siul. Tiap setengah jam, darahnya kering, hilang. Sehat, segar kembali. Tiap 2 jam, pakunya lepas. Sorry ya, gua akan salib dulu. Yuk, salib lagi. Coba Tuhan begitu sampai 30 tahun. Itu tentara Israel sudah tua nganggur begini, dia nggak mati-mati dulu. Tidak ada orang bisa membunuh Yesus. Dia menyerahkan nyawanya. Dengan salah. Ditusuk, plus. Dia bilang, aku kebal, bengkok tombaknya. Mau apa? Lubang, jelas. Karet lagi, tutup lagi kayak film-film tuh. Tutup. Kita tahu kalau apa, mau apa lagi, ayo, kau yang biopo meneng. Coba, saudara. Kalau Tuhan iseng nih ya, dikerjain itu orang-orang itu. Habis. Benar. Ya kebangetan mukuli dia, kasih petir dikit pantatnya. Dar, kabur, pasti kayak film kartun. Kalau Tuhan mau main-main ya saudara ya, habis. Buktinya apa? Di Getsemani. Orang tanya, mana Yesus dari Nazaret? Dia berkata, akulah dia. Langsung rebah. Tidak ada orang bisa bunuh. Dia menyerahkan nyawa. Karena cinta. Kita berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala sesuatu, segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ini penting sekali. Saya mau cerita sebuah pengalaman. Ada 2 orang yang berbeda, tapi punya mimpi yang sama. Saya ke Bandung beberapa hari lalu, saya dengar cerita itu. Jadi ini 2 orang yang berbeda, mimpi bisa persis sama. Saya pikir banyak orang Kristen kepingin masuk di tempat yang dia impikan 2 orang. Mimpinya itu mereka dibawa entah kemana nggak tahu. Pokoknya diangkat, terus kemudian diberi pakaian putih. Lalu masuk satu ruang. Dan katanya itu ruang kekayaan bangsa-bangsa. Dia lihat harta banyak sekali. Sampai tidak terbatas. Dan dalam ruang itu tidak banyak orang. Hanya beberapa orang dengan pakaian putih yang sama.
Dan di depan mereka ada ukupan. Dan isinya dupa. Terus. Lalu kemudian orang-orang itu ya, kerjanya cuma nyembah Tuhan. Bukan nyembah hartanya. Nyembah Tuhan. Berdiri, nyembah lagi. Kerjanya cuma nyembah. Dan itu dupa naik terus. Nah, anak Tuhan ini masuk ke ruangan itu. Dia lihat dia terbelalak. Yang dia saksikan cuma sekian orang. Dengan hanya nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Lalu yang aneh begini. Mereka berdua dengar akan dua kata yang sama. Ini orang yang berbeda. Mimpi di saat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Tapi mimpinya persis. Dan dua kata itu adalah kata kerelaan dan kejujuran. Dari mana itu? Dari lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang itu. Cuma nyanyi di depan Tuhan. Kerelaan dan kejujuran. Kerelaan dan kejujuran. Kerelaan dan kejujuran. Saya ketika mendengar cerita ini, saya berkata, Tuhan, sebetulnya itu rahasia orang. Nikmati kekayaan dan berkat gila-gila. Kerelaan dan kejujuran. Dan dua-dua ini paling susah. Kalau saya pinjam iklan rokok, how low can you go? Anda bisa merendah sampai ke situ. Bukan orang lain rendah. Hatimu ini tahu diri. Berkata sebetulnya aku tidak ada Tuhan. Saya setiap kali melihat seperti Tuhan itu mau berkata, nak, apa yang kamu punya? Kita baru KKR di Muntilan hari Selasa kemarin. Saya ikuti dengan cukup dekat semua perjuangan saudara-saudara kita untuk mendapatkan izin itu. Haleluya. Segalanya itu. Dan tantangannya bukan dari luar. Dari sama-sama orang yang melayani Tuhan Yesus. Dengan segala macam alasan, dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Terakhir itu katanya, beliau ini berkata, ya boleh KKR. Tapi panitia harus bangun stadion dulu. Haleluya kan saudara. Apa Roro Jonggrang apa bangun gitu. Harus bangun stadion dulu. Tapi itu perjuangan. Segala macam cara dicoba dengan segala macam lah. Apa yang terjadi? Pasar murahnya oke. Bagus. Tidak ada keributan, nggak ada masalah. Cuacanya sempurna. Mendung di atas kita, tidak panas. Menurut saya paling 2 jam lebih sedikit habis ludes semua. Kita bersyukurlah, kita dibantu teman-teman dari TNI. Barang diangkut pakai truk tentara, pol-pol. Jalan 100 km per jam. Lampu nggak merah, nggak kuning, yang hijau. 12 terus. Luar biasa. Dengan cepat. Bagus pasar rakyatnya, sempurna, saya berkata. Nanti Anda lihat klipnya. Lalu hari kedua. Itu kan kita bilang, ini yang kita mau, jiwa-jiwa ini puncaknya. Persiapan luar biasa. Saya lihat pendoa-pendoa keren sekali. Anak-anak marching band, muter lapangan. Konselornya ratusan, gabungan dari Semarang, dari Jogja. Siap semua. Pak Hengki, Pak Victor di sana, wah semua sudah. The Dream Team lah. Luar biasa. Musik kita di backup juga dari Jogja, choirnya juga semangat. Pak Gembalanya, Pak Yosianto juga hadir, semangat juga. Dari GKKB, Gereja Kristen Kemah Daud. Dan sudah sempurna, tinggal
Bos perang datang, terjadi, kita berdoa 10.000 jiwa mati. Tengah satu siang, hujan. Makin ditengking, makin kencang. Saya masih ingat komentarnya Pak Timotius. Mungkin ini menyadarkan kita bahwa kita ini bukan Gusti Allah. Ya memang jelas. Sudah disiapkan semua, hujan lebat. Mau ngapain dulu? Tapi di situ ya, itu saat kita tuh bisa tiap kali hati kita merendah. Memang tidak ada berdoa yang tersungkur, karena itu banjir lapangannya. Mau tersungkur bagaimana? Tapi di titik seperti itu, saya berkata gitu Tuhan. Sebetulnya manusia memang harus menyiapkan semua dengan baik. Dibiarkan gak karu-karuan juga. Tapi toh titik terakhir ini, ujungnya ini, apa katanya Tuhan? Dan di situ sebetulnya perjuangannya. Apa harus begitu? Tidak mungkin Anda misalnya mendatangkan dukun, ya nggak mungkin tuh. Mau KKR kok mendatangkan dukun nanti hujan. Ya paling bagus apa? Tangkingi. Hasilnya apa? Makin ditangking, makin kencang hujannya. Nggak berhenti hujan. Saya lihat jam itu sampai 3:30 sore baru berhenti hujannya. Disitulah kita ini belajar manusia itu rapuh. Seringkali kita tidak menyadari. Yared dan Yesus mau berkata, kalau engkau ingin menikmati peninggian Tuhan, cuma ada kerelaan dan kejujuran. Rendahkan diri saja. Tapi sebetulnya kesombongan itu juga nyaris tidak terdeteksi. Ada seseorang yang diberi nasihat oleh temannya. Dia berkata, suatu hari saya ingin menikmati hidup luar biasa. Kalau aku diberkati, nanti aku bisa bantu banyak pekerjaan Tuhan. Temannya berkata begini, ya, tapi kamu hati-hati ya. Kalau ntar diberkati ini. Jangan sampai kamu ini sombong. Saudara, dia berkata, gua gak mungkin sombong. Karena dulu aku hidupku susah, dan aku gak mungkin sombong. Saya berkata, orang itu sudah sombong banget. Tapi dia berkata tidak mungkin sombong. Dengan dia berkata gak mungkin sombong, sebetulnya dia sombongnya luar biasa. Karena tidak ada orang yang kebal sebetulnya dengan namanya kesombongan. Dia berkata aku gak mungkin sombong, dia sedang sombong sekali. Apa yang dia sombongkan? Kerendahan hatinya. Bisa loh, Anda itu sombong karena kerendahan hatimu. Dengan bangga kerendahan hatimu, Anda sedang sombongnya luar biasa. Saya berdoa, Tuhan akan melepaskan kita dari semua. Amen, saudara. Nah, Yared punya anak yang bernama Henokh. Ini ajaib sekali. Ini orang yang tidak mengalami kematian. Coba kita lihat kitab Kejadian. Kejadian pasal yang kelima. Cerita KKR disambung babak berikutnya. Sebentar. Henokh pasal yang kelima. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Alkitab berkata begini. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Jadi kalau ini bahasa Jawa ini artinya wrong exit. Metusalah. Gitu. Metusalah, salah metu. Metune itu salah. Wrong exit. Tapi ini namanya beda. Ini untung bukan bahasa Jawa. Gak ada, saya belum pernah kok. Ada orang dibaptis minta nama baptisan Metusalah. Mungkin setelah tanggal 25 ada. Saya siapa?
metu salah. Ini metu salah lewat metu salah terus. Bahasa memang ajaib. Dan dua-dua, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, justru setelah Metusalah itu, Henokh bergaul dengan Tuhan. Dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, atau berjalan dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan setiap kali kita mendengar nama Henokh, orang belajar tentang orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, apa artinya berjalan di sini? Menarik sekali. Pengertiannya menarik sekali. Kata berjalan dari kata Ibrani halak. Nah, kata halak itu artinya begini, bro. Taking each step in accordance with His will. Mengambil setiap langkah yang sesuai dengan kehendaknya. Dan dikatakan begini. Without harboring different thoughts. Tanpa menjadikan dirimu itu seperti pelabuhan persinggahan. Atau tujuan daripada pikiran-pikiran yang lain. Jadi Alkitab berkata begini, dia ngajar begini. Yang paling berbahaya adalah perang di pikiran. Dan setan paling pintar memainkan. Henokh dikatakan dia berjalan, bergaul dengan Tuhan. Ternyata kata bergaul dengan Tuhan artinya setiap langkahnya itu sesuai dengan kehendaknya. Dan bukan hanya itu. Tanpa menjadikan dirimu pelabuhan untuk kapal-kapal datang, yaitu kapal pikiran-pikiran yang lain. Dengan kata lain, orang tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Oleh karena ada pikiran-pikiran lain yang dimasukkan dalam otak. Dan setan paling jago soal. Bagaimana caranya, Pak? Pikiran lain itu masuk ke kita dan meracuni kita. Mari lihat yang setan pakai. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Mari lihat mulai ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Betulnya kalimat ini kalimat mempertanyakan. Saudara, pikiran kita ini rawan sekali. Kalau saudara itu mulai ketemu dengan orang dan situasi, atau bahkan suara yang keluar dari dirimu sendiri, dan itu mulai mempertanyakan Tuhan dan segala sesuatunya. Hati-hati. Dia sedang membuat ini jadi pelabuhan. Kalau engkau buka, dalam waktu tidak lama, kapal-kapal pikiran lain yang bukan dari Tuhan akan masuk. Dan membuat Tuhan. Teruskan, saudara. Ajaibnya kalau Anda perhatikan, dia ngomongnya ke perempuan, ke Hawa. Ular tidak ngomong ke Adam. Mengapa? Sebab begini, Adam mendengar perintah langsung dari Tuhan. Hawa mendengarnya dari Adam. Ini orang di layer kedua. Yang tidak ngerti asli orang pertama, yaitu Adam. Setan tidak akan menghantam orang yang dia sendiri dapat pewahyuan dari Tuhan. Karena nggak guna. Yang dihantam orang yang mendengar pewahyuan dari Adam itu. Dan terutama mereka yang pengertiannya tidak seperti pengertian Adam. Makanya Alkitab berkata, iblis ini binatang paling cerdik, dan yang pertama didatangi itu Hawa. Karena ketika dia memerintahkan, jangan makan buah pengetahuan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Itu Tuhan ngomongnya ke Adam, bukan ke Hawa. Mari kita lihat ya, Hawa itu pengertiannya akan firman jauh lebih kurang dibandingkan Adam. Teruskan lagi. Lalu perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, dia bahkan nggak ngerti namanya. Padahal di tengah itu ada dua. Satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang kedua pohon kehidupan. Jangan tahu. Jangan tahu yang di tengah-tengah itu loh. Itu menunjukkan Hawa pengertiannya tidak sama kualitinya dengan Adam. Nah, orang seperti ini rentan sekali jadi pelabuhan buat setan memasukkan pikiran-pikiran yang lain, yang membuat saudara akhirnya meragukan Tuhan. Terusin lagi. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu. Nanti kamu mati. Tuhan tidak pernah berkata, jangan diraba. Tapi karena pengertiannya tidak sama, nembang imajinasinya. Ditambahi kata diraba. Yang kedua dia berkata, nanti kamu mati. Tuhan berkata bukan nanti, pasti kamu mati. Kata pasti dan nanti sudah geser. Jadi perhatikan ya, yang Adam dapat dengan pengertian Hawa sudah geser. Nah, gesernya pengertian ini, saudara, itu dipakai setan sebagai pelabuhan untuk memasukkan pikiran-pikiran yang berbeda dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau orang berkata, Pak, kalau begitu kan bisa diantisipasi. Kenyataannya di dunia cuma 2 orang. Saudara. Menurut saya Adam itu hidupnya sama Hawa 28 jam setiap hari. Dari jam 7 sampai 12 itu seminar tentang Taman Firdaus. Jam 12 break makan buah-buahan. Jam 1 seminar tentang perintah-perintah Tuhan. Tiap hari itu. Berapa lama Pak? Mungkin ribuan tahun. Tidak pernah jelas berapa lama sudah diciptakan sampai mereka berdosa, itu tidak jelas. Mungkin ribuan tahun. Hanya 2 orang. Antara yang terima pewahyuan pertama dan yang mendengar pewahyuan ini bisa geser. Namanya nggak ngerti itu apa. Di tengah-tengah pohon. Ditambahi diraba tidak boleh. Padahal Tuhan tidak pernah ngomong jangan diraba. Ditambahi nanti kamu mati. Padahal Tuhan berkata pasti kamu mati. Dengan inilah kita ini belajar. Pikiran kita ini rawan. Saya sebetulnya ya, saudara, terus terang lihat bangsa kita ini prihatin. Anda baca koran, lihat TV sekian. Saya tidak berpolitik. Tapi orang itu mencela presiden itu ya, terus-terus. Teh mantu, diomongin. Pidato, diomongin. Negur menterinya, curhat katanya. Apapun keliru. Syukurlah beliau masih gemuk dan segar. Saudara. Itu kalau orang nggak kuat mentalnya, TBC benar. Nggak berani baca koran. Ngomong apapun, salah. Diributkan. Nanti ada rumah di sana dibeli, atau dibeli anaknya. Segala macam. Dia negur, dia berkata, saya harap menteri saya begini. Katanya, SBY curhat lagi. Dia curhat tidak apa-apa, tapi oh, semua orang boleh ngomong sembarang-sembarang. Dia ngomong nggak yang bagus. Itu kan keterbukaan, saudara. Lah lihat dari sisi mana? Kadang-kadang saya itu berpikir, gantian, itu dari presiden, Segino rusak. Ya. Memang saya melihat banyak hal yang kacau. Suatu hari ada seorang pejabat cerita dengan saya.
Saya nggak tahu itu kejadian di mana, saya nggak tahu. Ada kepala daerah atau kepala instansi gitu loh. Dia itu diundang sebuah acara, memberikan sambutan, tidak bisa hadir, diwakilkan. Nah, ini wakilnya wakil apa, saya nggak tahu. Pokoknya diwakilkan seseorang. Yang disuruh baca pidatonya juga tidak mempelajari dengan baik. Jadi begitu nyampe di tempat upacara, disambut bla 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 bla, dia mewakili pimpinannya memberikan sambutan. Jadi saudara, kalau Anda ini suatu hari mewakili pimpinanmu sambutan, tolong dibaca dulu. Kalimatnya begini dia bacanya. Bapak dua dan ibu dua. Dan aku dengar. Betul nggak sih saudara? Itu ketikanya bapak dua, itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, baru ngeten sekarang. Sinau sing pinter toh, bapak-bapak dan ibu-ibu, ngetiknya bapak dua dan ibu dua. Bacanya bapak dua dan ibu dua. Nah, ya, makanya belajarlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Walaupun waktu saya belajar dengan saya juga. Ya, kita lanjutkan lagi ya, saudara, ngomong tentang bapak dua ibu dua. Ada benar. Jadi kalau Anda membaca ini, sebetulnya kalian ini kan ada gapnya. Nah, kalau bangsa kita ini gitu, semua yang dikatakan pemimpinnya dipertanyakan terus. Apa yang terjadi? Kita menjadi sebuah masyarakat dengan simbol tanda tanya besar. Itu kan musuhnya Batman. Otak kita ini ya, tanpa sadar. Kalau Anda ikuti terus, makanya kalau Anda tahu banyak nonton TV, lama-lama semua dipertanyakan. Diributkan semua. Hancur. Anda lihat Amerika. Oh, kita lihat Amerika, Pak. Hancur. Yang pinter itu mereka yang pinter memanipulasi. Dan Tuhan tidak pernah memanipulasi. Saudara, engkau tidak pernah bisa jalan dengan Tuhan. Kalau engkau membiarkan pikiranmu itu diserang terus dan membiarkan jadi pelabuhan buat setan itu terus masuk ke hidup kita. Mendengarkan orang berkata, Tuhan sembuhkan kita. Apa ya semua? Ya kan? Tetangga saya sampai mati, Pak. Didoakan tiap hari loh, Pak. Itu firmannya gimana, Pak? Kalau kita mengatakan soal Tuhan memberkati, Pak, tetangga saya miskin, Pak. Kristen puluhan tahun miskin, Pak. Itu firmannya bagaimana, Pak? Cobalah Anda terus ladeni. Satu hari kau berkata gini, enggak Tuhan. Hidup kita ini ya saudara, ada banyak misteri. Di dalam misteri itu ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Setan akan terus mengejar saudara. Kalau engkau biarkan pikiran jadi pelabuhan buat setan masuk dan mengontrol kehidupan kita. Saya berdoa bongkar semua pelabuhan setan di pikiran. Amen. Ada seorang anak Tuhan tanya dengan saya, iya Pak ya. Kenapa kalau orang desa itu diajak KKR ke sebuah nilai jos? Saya lihat, kuliah dengar lumpuh ya jalan. Kalau orang kota Pak, yang sembuh kok coba geliyengnya, watuk sitri, panu hilang, tapi tumor ini nggak hilang. Kenapa? Ini jadi pelabuhan. Anda mendengar ini berita begini, ini berita begini, ini berita begini. Sakit ini mati, sakit ini mati. Di pikiran sudah begitu banyak. Apa yang terjadi? Anda goyah. Engkau tidak pernah bisa jalan.
akan Tuhan. Petrus ketika dia menatap Tuhan, dia jalan di atas air. Alkitab berkata ketika dirasakan tiupan angin, dia lihat sekitarnya goyah. Apalagi kalau dia jatuh fisika. Berat sekitar lebih daripada air. Menurut ilmu ini aku tegap, cepat kelelep tenang saudara. Karena ininya banyak. Nah, kita terlanjur pinter, ini masalahnya. Mau hidup goblok-goblokan lagi, nggak bisa. Makanya ini battle-nya di sini nih, peperangannya di pikiran kita. Kalau kita biarkan setan nembak terus pikiran kita, ujungnya kita goyah. Dan percayalah setelah Anda goyah, lo nggak punya pegangan. Hidup akan goyah. Setelah di ujung nanti Anda baru nyesel. Kenapa? Tapi untuk kembali lagi. Mari biasakan hidup simple. Lagunya itu enak. Pitados Gusti Yesus. Itu aja selesai. Lan manut piwulan. Itu membuat setan orang doyan demi orang tulis. Tapi yang dinyanyikan referennya setan ora dan setan ora tuh. Padahal itu awalnya harus pitados marang Gusti Yesus. Lan manut piwulangi baru setannya keluar. Orang doyan dan demi orang tulis. Tapi kalau Anda mau dengan referennya, setan terus. Saudara. Saya khawatir satu hari kita bahas atau kata seberapa ibu Rika. Lagu apa? Setan. Saya khawatir. Karena orang suka dengan referen. Tapi itu dimulai dengan ketika Anda percaya dengan Yesus. Dan nurut dengan apa yang Dia katakan. Perangnya di sini. Yang ketiga. Henokh ini punya anak namanya tadi. Metusalah. Kata Metusalah itu artinya when he die, the deluge shall come. Ketika dia mati, air bah akan datang. Atau orang mengatakan when he die, the world will end. Dunia akan berakhir. Saudara, kalau Anda hitung ya, betul-betul di tahun di mana Metusalah mati, itulah tahun air bah datang dalam zaman Nuh. Yang saya ingin Anda perhatikan pagi ini adalah dari rangkaian bapak-bapak kita, generasi pertama dan seterusnya, maka Metusalah ini adalah orang yang paling tua umurnya. Adam, dia mati dalam usia 930 tahun. Dalam hitungan setelah dia jatuh dalam tubuh. Lalu kalau Anda perhatikan Yared hidup mencapai 962 tahun. Lebih tua dari Adam. Tapi Metusalah dia mati di usia 969 tahun. Berarti ini orang mencapai rekor umur yang paling tua. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, kenapa orang ini namanya dalam bahasa Jawa ini Metusalah? Kalau di Kromoki itu salah weton. Metusalah, ya toh. Tapi kenapa umurnya tua banget? Untuk apa? Dan Tuhan berkata, lo harus tahu satu di hati. Antara yang namanya keadilanku dengan kasih sayangku itu seringkali dua hal yang benar-benar merobek. Di dalam keadilanku aku harus menghukum dunia oleh karena kejahatannya. Karena itulah aku menetapkan suatu waktu di mana dunia harus mengalami penghakiman dengan air bah. Tapi aku tidak menentukan tahun berapa. Sengaja aku berkata, waktu nanti orang ini mati,
baru air bah akan datang. Karena itulah namanya disebut Metusalah. Henokh lihat penglihatan. Dia nangkap apa yang dia katakan. Tuhan berkata, Henokh, nanti waktu anakmu itu mati, dunia akan aku hukum dengan. Tetapi untuk aku Tuhan menghukum manusia ciptaanku. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Karena cintaku besar kepadamu. Karena itulah aku undur terus, jangan sampai dia mati, nak. Aku tahan dia selama mungkin. Supaya aku berikan yang namanya anugerah. Kesempatan buat anak-anakku. Untuk bertobat dan berbalik. Karena dia bukan Tuhan yang kejam. Dia bukan Tuhan yang dengan gampang menghukum manusia. Dalam kesabarannya. Metusalah dibiarkan hidup. Sampai 969 tahun. Saudara, seringkali ini merupakan dilema buat Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan beberapa teman di Bandung. Malam itu kami ngobrol sesuatu tentang berkat keuangan. Karena mereka bertanya, Pak, kenapa ya? Yang ini nggak bisa jebol dalam hidup saya. Kamu kepingin yang seperti apa? Saya kepingin, Pak, ya. Kalau ada acara apapun, ada kebutuhan apapun, saya ini orang pertama yang bisa ambil bagian membiayai, Pak. Saya bilang, bagus, mulia keinginan. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Seringkali ya, yang namanya blessing berkat. Karena tidak ada orang bisa mengukur kekuatan dirinya sendiri. Tapi seringkali yang namanya berkat-berkat seperti itu. Kalau kekuatan dalammu tidak siap, itu malah ujungnya tidak baik. Aneh. Saya tunjukkan 2 ayat ya. 2 ayat. Coba lihat Roma pasal 8. 2 bagian firman. Belum kita berdoa. Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-35 sampai 37. Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Lihat daftarnya. Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Coba lihat. Daftar ini semua daftar yang tidak enak. Semua daftar masalah. Semua daftar musibah. Semua daftar yang negatif. Paulus mengatakan, siapa yang bisa? Dia berkata, semua yang negatif ini tidak bisa. Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, dalam semua penindasan, aniaya, pedang, kelaparan, telanjang, segala macam itu, dia berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Tapi kalau Anda jeli memperhatikan, tidak ada kata berkat, kelimpahan, makmur, kaya raya, tidak ada. Karena ternyata orang itu lebih gampang jatuh di saat berkat itu. Naluri manusia begitu susah, dia teriak ke Tuhan. Begitu rezekinya ngalir banyak. Cara ngomongnya jelek. Cara bicaranya berbeda. Dan semuanya berubah. Dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan saya satu ayat. Coba lihat Injil Lukas pasal 15. Sebuah perumpamaan yang sangat terkenal. Saya baca hanya 3-4 ayat saja. 3 ayat saja. Lukas 15 ayat 11, 12, dan 13. Yesus berkata lagi,
Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Alkitab tidak mengatakan bahwa anak itu berkata, Bapak, aku mau pergi. Karena itu berikan bagianku. Enggak. Tidak ada perkataan bahwa dia akan pergi meninggalkan bapaknya. Enggak ada. Enggak ada. Oh mungkin ada Pak, tapi tidak disebutkan. Pokoknya Yesus tidak ngomong begitu. Jangan tambah-tambah itu. Enggak ada. Dia hanya minta begini, berikan dari kekayaanmu itu ya, bagianku Bapak, berikan kepadaku. Diberikan enggak? Buat Bapak ini seperti buah simalakama. Untung buah itu enggak ada beneran. Cuma istilah. Kalau enggak saya berikan, kepahitan. Nanti di rumah kerja sambil ngomel terus. Kalau saya berikan, bagaimana? Dan akhirnya Bapak ini berkata, ya sudahlah. Daripada lu ngomel terus, menggerutu terus, ngancam murtad, ngancam ini, ngancam itu. Oke. Bapaknya baik. Masih di ayat yang sama. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Hanya tahan beberapa hari. Dan dia tinggal Bapak. Dan bukankah itu sebuah pilihan sulit buatnya? Pak, saya kuat. Siapa yang bilang kok kuat? Lalu harus bagaimana? Ini seperti itu. Metusalah itu merupakan bukti kesabaran Tuhan. Ujungnya Tuhan berkata dengan sekejap, aku bisa binasakan semua, tapi aku tunggu. Tuhan tunggu 969. Saya mau sampaikan demi kasih Tuhan. Tuhan itu cinta Anda itu luar biasa. Percayalah. Sebetulnya tanpa engkau minta-minta. Hatinya sangat ingin memberkati tanpa merusak hidup Anda. Karena banyak orang sebetulnya rusak ketika berkat itu. Kalau Anda bisa menangkap berita kesabaran Tuhan. Dan engkau hidup dalam ritme waktunya Tuhan. Yang mengatur semua sempurna pada waktu. Maka seperti Metusalah melahirkan Lameh. Dan kata Lameh artinya juga powerful. Penuh dengan kuasa. Anda akan jadi orang yang diurapi Tuhan dan diberkati Tuhan. Yared mengajar kita rendah hati. Henokh mengajar kita berpikir benar dan punya pikiran Kristus. Metusalah mengajar kita hidup dalam kesabaran dan percaya Tuhan pilih yang terbaik buat anak-anak. Maka ujungnya pada generasi ke-9 akan muncul orang-orang yang power, yang luar biasa. Buat saya pengalaman di Muntilan ini pengalaman yang ajaib. Saya mau sambung dan saya mau tutup. Kemudian saya mau ajak Anda lihat akan klipnya. Saudara, apa yang terjadi sebetulnya waktu itu bulan. Saya bukan orang yang diam dan kemudian tidak ngapa-ngapain. Saya memang diberi tenda oleh panitia, baik sekali, sehingga tidak basah kuyup. Tapi saya sembahyang sampai setengah bulan. Lalu Bu Yuni datang, Pak, Bapak yang harus berdoa, tengking. Otak saya berkata, I know. Sudah semuanya. Jadi tidak pakai mic. Makin tengking, makin kencang hujan. Tapi kalau sudah begitu, gak ada pilihan kan buat kita. Saya naik ke panggung. Saya diam lama.
Mungkin 5-10 menit. Nggak bisa ngomong. Di depan panggung cuma hanya kira-kira mungkin 40 orang. Yang lain tuh nepi ke ujung-ujung. Mobilnya datang nggak mau turun dari mobil. Hujan lebat. Lapangan mulai banjir. Sudah sejam. Tidak ada indikasi hujan akan berhenti. Di situ ya, perangnya di sini. Perang. Tapi perang. Mau tahu yang saya pikirkan, yang muncul di pikiran saya. Saya bilang begini, Tuhan. Setelah dengan segala upaya, berjuang sampai izin keluar. Apakah menit terakhir cuma berakhir seperti ini? Tapi kalau ini berakhir seperti ini, apakah saudara-saudaraku itu punya mental yang cukup untuk melewati dari atas? Bisakah pulang dengan kepala tegak? Atau pulang dengan berjumpa? Jangan-jangan sebagian kecewa dengan Tuhan. Karena saya tahu perjuangannya itu mengerikan sekali. Ngeri sekali. Tidak mudah sampai hari-hari terakhir. Masih terus. Setelah semua dilewati, hujan kayak begini nggak bisa dihentikan. Kita pernah ngalamin waktu SPG di lapangan depan. Itu benar-benar mengerikan. Malam itu sudah gelap, banjir, hujan. Saya bilang, apakah ini akan terulang? Kalau sampai terjadi efek di dalam, istilahnya saya ini, jarum dalam kita ini, bisa berbulan-bulan. Anda pulang itu jarum. Beberapa orang mungkin sudah tidak akan makin doa peperangan rohani. Dan beberapa orang akan berkata, sudah nggak mau cerita lagi soal itu. Teman-teman yang berjuang keras, mengkoordinir ribuan orang dari berbagai lereng Merapi, Merbabu, seperti tiba-tiba, nggak ada. Saya memang berkata begini tuh, memang benar, kita bukan Gusti Allah. Kita cuma manusia biasa. Yang kadang-kadang ngesok Gusti Allah. Gak kempes, saudara. Gak ada apa-apanya. Saya diam lama. Tapi Tuhan itu baik. Tidak dibiarkannya anak-anaknya nelongso berlama-lama. Saya ngomong dengan Tuhan. Bagaimana ini? Iya. Tak tengking. Kalau berhenti bagus. Kalau tidak, kalau sejam lebih tak tengking dari tenda kok. Tidak berhenti. Apa kerasnya? Ini pelajaran. Saya mau cerita yang di hati. Terus Tuhan ngomong begini. Kamu lihat ini hujan, ya, sesuatu yang membuat kamu ketakutan, dengan semua pikiran tadi, umpamanya seperti dengar setan ngece-ngece. Memang pekerjaan setan ngece-ngece. Jadi kalau Anda suka ngece-ngece, tiru-tiru, iya, benar. Jangan pernah ngejekin orang. Jadi, saya seperti dengar dia tertawa berkata, dia bilang, sudah berjuang yang kalau gerimis penting hujan keras, banjir lapangan. Bagian. Dia mulai bicara. Kalau engkau lihat ini sebagai sesuatu yang menakutkanmu, Tuhan berkata, apapun yang sempat membuat engkau ketakutan akan melindas kamu. Apapun. Anda punya masalah apapun, kalau sampai itu membuat engkau ketakutan, itu akan menggilas kau habis. Tuhan berkata, kamu akan pulang ke sini. Panitia akan down. Orang-orang sebagian senang sorak-sorai. Mungkin karena ada berita pendeta berdoa, gagalkanlah ya Tuhan.
Mungkin nggak tahu kan. Jadi Tuhan itu menjawab semua doa anak-anaknya mungkin. Kita minta sukses, mereka minta gagal, ya Tuhan berikan hujan, mereka senang belok, kita senang belakangan. Mungkin Tuhan ngasihkan, yuk pendeta, tak jawab dua-duanya ya. Itu kira-kira loh saudara ya. Makanya baik-baiklah dengan pendeta. Jadi saya pikir Tuhan ini bagaimana? Dia berkata kalau engkau melihat ini sebagai sesuatu yang membuat kamu ketakutan, akan menggilas engkau habis. Tapi kalau engkau lihat sebagai berkat, tabrak saja. Kalau Anda lihat rekaman doa saya, doa orang kacau. Sebentar saya ngomong hujan berkat, sebelah tengking, saudara. Kenapa gitu? Kacau, ini perangi. Jangan dipikir, wah dia tenang sekali, kayak transformer gitu. Punya perasaan, punya pikiran. Sama dengan saudara, dikira apa, enggak. Bingung saya. Manusia. Makanya doa saya itu kacau balau tuh, doa enggak karu-karuan menurut saya. Karena memang ini mau berkat kacau. Karena ini ngomong perang, ini dengan ini beda, split. Dan Tuhan berkata gitu, terjang. Makanya saya doanya bingung. Kadang-kadang king, kadang berkata berkat. Tuhan belum harmonis. Bingung saya. Itu benar. Saya ini, kalau saya cuma sebagai tamu, mungkin nggak beban. Tapi saya kan ngikuti hari demi hari. Semua perkembangan saya diinfo. Saya tahu susah payah. Anda tahu ya, terakhir. Sampai ngomong begitu. Ya kita ini sebetulnya khawatir karena apa Pak? Di lapangan itu tuh pernah ada 2 pastor Katolik dibunuh. Kita nggak mau terulang lagi. Saya kaget, orang tidak pernah dengar ada pastor Katolik dibunuh. Saya dengar itu muncul 2 hal di pikiran saya. Pertama saya bilang gini, loh harusnya bukannya bagus ya, harusnya sudah ada darah martir di lapangan. Kalau Anda baca Bapak Gereja dari Jerman, saya lupa namanya, yang tentang Hitler, dia berkata, the blood of the martyr is the seed of the church. Darah martir itu benih gereja. Harusnya 2 pastor itu sudah taruh hidupnya sebagai benih. Harusnya aku bisa mengklaim jiwa-jiwa. Tapi yang kedua, saya juga bingung, kapan itu ya? Saya di mobil nih. Pak Charlie ini punya teman Romo di Jogja, saya juga kenal. Banyak Romo di Jogja. Itu siapa 2 Romo yang dibunuh? Ditanya, Romo pernah dengar ada di Muntilan 2 Romo dibunuh? Oh iya, satunya itu Romo Sanjoyo, satunya itu Frater Belanda, namanya siapa? Oh iya itu dibunuh, memang betul. Wah bener. Tanya, kapan itu? Kapan itu Romo? Oh itu tahun 1948. Zaman perang kemerdekaan. Jangan si Portugal kok disebutnya itu alasan abad 21. Anda mau ngerti nggak? Pertentangannya itu sampai gawat. Peristiwa zaman sebagian besar kita belum lahir jadi alasan. Memang akhirnya hari pertama saya datangin ke Tuhan, bukan sebayang. Saya ngomong sama Tuhan, ini ya 2 martir. Aku berhak menuai jiwa-jiwa itu. Karena apa yang mereka bayar dan engkau bayar buat kita. Saudara, akhirnya dia berkata, ya terjang aja, terjang. Iya. Saya ngomong begini, Tuhan, tapi kan butuh hujan terang. Tuhan berkata, buat apa? Kok buat apa? Kalau terang ya, mereka kumpul, orang-orang lain kumpul di lapangan, nah aku bisa mulai ngomong tentang kau. Terus setelah itu aku doain yang sakit, ya kan ngomong. Nah kalau hujan kayak begini, siapa mau kumpul? Kadang-kadang kita merasa pintar, tapi gobloknya luar biasa. Setelah ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan ngomong gini sama saya, di panggung ini, saya diam itu lama goro-goro ini. Dia ngomong begini, waktu aku hidup 2000 tahun lalu itu aku mengumpulkan orang dulu, baru buat mujizat,
Atau aku buat mujizat karena itulah orang ngumpul. Engkau buat mujizat karena itu ngumpul. Dan dia ngomong pakai bahasa Jawa sama saya. Yowes. Banter loh, yowes. Oh, ternyata goblok ya. Dan Yesus kan nggak gitu kan? Dia kan nggak pernah. Saudara datanglah, ada Yesus dari Nazaret akan buat kesembuhan lagi. Kan nggak ada begitu. Dia buat ada mujizat. Orang datang. Maka saya nekat, saudara, itu orang di depan. Siapa yang sakit? Nggak bisa potong. Ada ibu sebentar. Nggak karu-karuan tuh. Kalau anugerah Tuhan, orang karu-karuan pun kok ajaib. Karena dia dan didik kita rendah. Tiba-tiba itu orang-orang sembuhkan. Banyak sekali. Antri itu panjang, nggak putus. Terus. Saya dengar terakhir, ya aparat setempat, tahun depan ya Mas ini. Tahun depan minta buat lagi pasar rakyat dan KKR kesembuhan. Mestinya ya kali ini rotok gampang karena panitianya polisi. Jadi tidak ribut sampai polisi. Rotok enak, tapi nek sembayang yang kendor repot. Karena itu rentan. Itu KKR kesembuhan itu gimana? Saya kalau ngajar keuangan, tidak ada orang berharap pulang langsung kantor kedua duit dolar tidak ada. Tahu proses. Saya khotbah soal apapun. Itu orang tahu efeknya proses. Kalau kesembuhan itu ono sing waras, banyak sedikitnya seperti apa kelihatan di situ. Kalau yang buta malah mendengar yang tuli berkata-kata, repot. Lah padahal saya ini nggak bisa apa-apa. Untuk memelekkan mata orang buta nggak bisa. Itu Tuhan semua. Itu tuh saya setiap kali ya selalu membawa pada perendahan hati. Sadar. Kita nggak ada apa-apa. So hari ini, ayo rendahkan hati di hadapan Tuhan. Anda nggak bisa apa-apa. Tuhan itu bisa. Amen, saudara. Tutup Alkitab. Mari kita berdiri bersama.